Haleluya, selamat datang di rumah Allah. Terima kasih untuk berada di sini dan menjaga hari Tuhan dan beribadah kepada-Nya dan memberikan kemuliaan yang pantas Ia dapatkan. Pagi ini dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 saya ingin berbagi kasih karunia dengan judul Baju Zirah Allah. Jadi jika ingin kamu bisa membuka kitab kamu di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, Baju Zirah Allah. Pada suatu waktu ada seorang raja yang sangat menyukai pakaian yang sangat indah. Dia sangat suka baju-baju yang sangat indah. Dan ada dua orang penipu datang padanya dengan sebuah proposal. Raja, kami akan menenun pakaian dari yang paling indah yang pernah dilihat oleh manusia. Dan raja itu yang sangat suka dengan ide itu, dia bilang, iya, ayo lanjutkan. Jadi ia menerima proposal mereka. Lalu dua orang ini, ia bekerja dan membuat baju dari bahan yang sangat indah ini. Tapi saat ia menenunnya, tidak ada di sana. Itu hanya udara, tidak kelihatan. Tapi semua orang melihat dia bekerja, mereka bilang, oh saya bisa lihat itu, indah sekali. Bisa nggak kamu lihat itu? Iya, saya bisa lihat. Ah, ini adalah kain yang paling indah yang pernah saya lihat. Semua orang takut untuk bilang, oh tidak ada di sana. Bahkan kaisarnya itu sendiri, raja itu sendiri berkata, oh iya, ini adalah baju yang paling indah yang pernah saya lihat. Jadi ia memakai baju itu dan ia berjalan keliling kota menunjukkan baju yang keindah itu. Dan seluruh rakyat di kota itu, mereka takut untuk menunjukkan yang jelas, dan mereka bilang, oh bajunya tuh bagus sekali yang dipakai oleh raja. Sampai ada satu anak kecil yang menunjukkan tangan jarinya dan berkata, tapi nggak pakai apapun. Itu adalah cerita tentang pakaian baju raja. Dan beberapa orang yang tidak tertarik dengan realitas rohani, ya, mereka adalah seperti raja ini yang ada dalam peperangan rohani. Tema dari bacaan hari ini adalah peperangan rohani. Dan terutama bagi kita yang hidup di kota yang modern ini, teknologi yang modern ini, kita kadang mengesampingkan realitas rohania atau iblis yang bekerja secara aktif yang menyerang kita. Tapi banyak orang Kristen juga, mereka mengasumsikan cukup untuk tahu Injil, untuk tahu hadiah dari Injil itu apa yang tersedia bagi kita. Paul menulis dalam bacaan ini, dan itu cukup ya, kamu bisa menang, kamu bisa diselamatkan jika kamu menerima hal ini. Tapi Paul membawa kita satu langkah lebih jauh. Ia mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mempersenjatakan diri. Ini adalah hadiah dari Injil untuk peperangan rohania. Dan dalam kasih karunia Allah, ia telah memberikan kepada kita waktu pada pagi untuk mempelajari peperangan rohani dengan kekuatan yang kita perlukan untuk melalui musuh kita. Bukan orang yang terpincang-pincang ke surga, tapi maju dan maju. Jadi yang pertama, kita akan melihat kebutuhan orang Kristen akan kekuatan. Yang kedua, kita akan melihat asal dari kekuatan itu. Dan yang terakhir, kita akan lihat bagaimana orang Kristen menggunakan kekuatan itu. Yang pertama, kebutuhan
orang Kristen akan kekuatan. Efesus pasal 6 ayat 10-13. Saya bacakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita lihat dalam bacaan ini, kebutuhan orang Kristen atas kekuatan rohani, dan ada 3 alasan. Yang pertama, orang Kristen terlibat di dalam pertempuran. Yang kedua, ini adalah bukanlah pertempuran fisik, tapi adalah pertempuran rohani. Dan yang ketiga, orang Kristen menjadi sasaran pribadi oleh iblis dan kekuatan kegelapan. Jadi yang satu kecil, orang Kristen terlibat dalam pertempuran ini. Paulus menggambarkan peperangan rohani sebagai pertarungan gulat. Ayat 12. Dia bilang, karena perjuangan ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh wrestling. Jadi ini menunjuk pada pertarungan yang dimiliki orang Yunani, di mana 2 orang itu saling bergulat dengan satu dengan yang lainnya. Jangan pikirkan itu sebagai WWE ya. Tidak ada pak tangga atau kursi. Pikirkan pergulatan di Olimpiade. Jadi untuk bisa mengerti apa yang dilakukan dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, saya menonton di YouTube untuk mengerti apa yang diutarakan oleh Rasul Paulus di sini adalah di YouTube ada judul 10 judulnya 10 Minutes of Insane Takedown in Men's Freestyle Wrestling. Itu orang-orang terbalik semua posisi dan di punggung mereka itu seperti tontonan di mana sangat kasar gitu. Dan saya melihat beberapa hal tentang pergulatan ini. Pergulatan secara olimpiade ya. Yang pertama, ini adalah olahraga seluruh tubuh. Tidak ada satu pun otot yang tidak digunakan. Kamu dan setiap bagianmu itu terlibat dalam pertandingan itu. Yang kedua, ini adalah olahraga yang berkontak, yang memiliki kontak. Satu saling berhubungan, jadi akan ada rasa sakit dan cedera. Yang ketiga, ini adalah olahraga individu. Itu adalah kamu dan lawan kamu. Jadi bukan seperti perang, di mana kamu mungkin jauh dari garis depan, dan mungkin mereka tidak bisa melihat pertarungan itu, mereka bahkan tidak bisa melawan musuh. Jadi pergulatan ini antara kamu dan musuh kamu, dan tidak ada yang bisa melawan kamu. Kamu akan tangan kamu akan kotor kalau kamu suka atau tidak. Jadi kamu suka atau tidak, kamu akan ada di dalam pertarungan ini. Poin 2 kecil. Ini bukan peperangan fisik, tapi peperangan rohani. Dan Paulus mengatakan bahwa musuh dengan siapa kita bergulat atau bertarung bukanlah darah dan daging, tapi kita bergulat pemerintahan, penguasa, penghulu dan dunia gelap ini dan roh jahat. Jadi 4 nama di sini. Atau 4 ranking. Dan musuh rohani kita di sini. Dan kita tahu kalau Allah menciptakan malaikat dengan berbagai tingkatan dan tujuan yang berbeda. Ada kerubim, ada serafim, ada malaikat pelindung, ada malaikat agung seperti Gabriel atau Mikael. Dan mungkin ada struktur komando yang serupa untuk setan dan pasukannya. Dan iblis-iblisnya. Tapi intinya yang bisa kita dari sini adalah makhluk-makhluk ini kuat
pribadi dan rohania. Kamu tidak bisa melawan mereka dalam daging kamu. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka dengan cara secara produktivitas atau nilai yang bagus, kekayaan yang tinggi, yang banyak, atau dengan cara-cara fisik kita. Dan kamu tidak bisa mengalahkan mereka kalau kamu melakukan apa yang dilakukan oleh orang kebanyakan. Ketika kita berbicara tentang setan, bagaimana orang melawan tentang hal itu? Biasanya mereka hanya berkata, oh setan tidak ada, mereka tidak nyata. Dan mereka pikir cara kamu melawan musuh itu. Kita tidak berbicara tentang setan dari film horor ya. Ini berbicara tentang kekuatan iblis setan, dan itu dalam firman Allah. Jadi kita menganggap dia sangat penting, dan kalau kamu coba mengabaikan kekuatan jahat itu malah akan membuat kamu lebih rentan. Misalnya, kamu dengar ada pencuri yang akan datang ke rumah kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan kunci pintu kamu 2 kali lebih ketat kan? Terus kamu coba cek semua jendela kamu tertutup nggak? Tapi kalau kamu pikir, oh pencuri tidak nyata, pencuri nggak akan datang ke rumah saya, terus tiba-tiba kamu berkata, oh Rolex saya di mana, uang saya di mana? Jadi mengabaikan kekuatan jahat itu bukan cara untuk kamu melawan kekuatan jahat itu. Kita harus ada di dalam pertarungan itu. Poin nomor 3 kecil, orang Kristen menjadi sasaran pribadi dari iblis itu. Kalau kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 16, Paulus berkata bahwa hari-hari berbicara tentang hari-hari itu iblis, karena kita hidup di dalam dunia yang jatuh dan berdosa, dan biasanya ini sudah. Jadi ini adalah alasan bagi kita orang Kristen untuk bisa dekat dengan Allah. Tapi di Efesus pasal 6 ayat 13 dia berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Jadi ini bukan hal yang sama dengan hari-hari itu jahat, tapi hari itu jahat secara general, tapi ada hari yang jahat yang menjadi suatu hari yang khusus di mana kamu akan diserang terutama oleh iblis. Kamu datang di bawah penyerangan yang berat, dan orang-orang Mazmur berkata ini adalah hari kesukaran. Mazmur pasal 41 ayat 1, pasal 49 ayat 5. Dan dari sudut pandang kita, hari itu mungkin kelihatan acak atau spontan. Tapi Paulus berkata, iblis merencanakan melawan kamu. Ia merencanakan melawan kamu, ia mempelajari kamu, ia menganalisis kelemahan kamu, dan ia membentuk strategi khusus untuk kamu, untuk mengalahkan kamu. Kamu lihat di sini, 2 Korintus pasal 2 ayat 11. Supaya jangan kita ditipu oleh iblis. Karena kita bukan tidak tahu rencana-rencananya. Bangsa Yunani pun juga punya cerita tentang seorang juara bernama Achilles. Dan ibunya mencelupkannya dalam larutan ajaib yang melindunginya dari segala cedera. Tapi ketika ia melakukannya, ia memegang tumitnya. Tumitnya. Jadi tumit itu menjadi kelemahannya. Itu sebabnya kita mendapatkan terminologi tumit Achilles. Itu menjadi kelemahannya. Jadi setan akan mempelajari tumit Achilles kamu. Ada 2 kutipan dari Puritan dan 1 dari Alkitab. Yang pertama, setan menggoda seorang pemuda dengan nafsu seksual, seorang pria parubaya dengan keinginan untuk kehormatan dan menjadi besar, dan seorang tua dengan keserakahan dan mudah marah. Oleh karena itu, teruslah mengevaluasi bagaimana keadaanmu membuat rentan
terhadap setan. Yang kedua, tidak ada aktor yang memiliki begitu banyak kostum untuk dipakai di atas panggung, seperti setan memiliki berbagai bentuk godaan. Rasul Paulus berkata di 2 Korintus pasal 11 ayat 14, dan tidak mengherankan, sebab meskipun si iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi dengan hal ini, dalam pikiran Paulus berkata, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasanya, dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kamu bisa berdiri tegak di hari kesukaran itu. Jadi apakah kita butuh pakaian ini atau tidak? Iya. Jadi mari kita lihat di sumber dari kekuatan orang Kristen. Sumber kekuatan kita, sumber kekuatan orang Kristen, ayat 14-17. Paulus di Efesus pasal 6 ayat 14-17, ia memberikan 6 sumber kekuatan di mana orang Kristen harus melawan peperangan rohani ini. Kebenaran, keadilan, kesiapan, iman, keselamatan, dan firman Allah. Ini semua adalah bagian yang berbeda dari Injil. Bagian-bagian yang berbeda dari Injil. Dan ini disebut baju zirah, perlengkapan senjata Allah. Jadi kita akan lihat satu persatu, mulai dari ikat pinggang kebenaran, ayat 14, Efesus pasal 6 ayat 14, berilah teguh, berikat pinggangkan kebenaran, dan kenakanlah baju zirah keadilan. Jadi kenapa kita harus memiliki kebenaran di sekitar kita supaya ikat pinggang? Ini berbicara tentang kesiapsiagaan untuk bertindak. Ketika Israel ada di Mesir, dan ia akan melalui Paskah, Tuhan menyuruh mereka, pakai pakaian kamu, persiapkan diri kamu, siap. Yesus di Lukas pasal 12 ayat 35 berkata pada muridnya, tetap berpakaian siap untuk bertindak. Pada zaman Paulus, orang tidak berpakaian seperti kita. Mereka biasa memakai jubah panjang yang menjuntai sampai pergelangan kaki mereka. Saya mungkin pengen kembali ke fashion pada masa itu ya. Baju yang sangat panjang tuh pasti akan sangat adem. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan mendadak untuk bertindak, misalnya ada serangan dan kamu harus kabur, apa yang harus kamu lakukan adalah kamu harus menggulung jubah kamu sampai ke ketinggian lutut kamu, terus kamu akan mengikatnya dengan ikat pinggang. Jadi kamu lebih gampang untuk lari dan siap untuk bertarung. Jadi orang Kristen, kebenaran atas firman Allah yang mempersiapkan kita untuk pertempuran. Kebenaran sini menunjuk tentang pengetahuan tentang firman Allah. Dan kamu mungkin melihat itu seperti pengetahuan dasar, atau kamu bisa bilang mengenal Allah itu adalah kebenaran. Itu yang diperlukan untuk kita bisa bersiap-siap. Jadi pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh setiap orang Kristen jika mereka ingin menjadi umat perjanjian Allah. Dengan kata lain, di perjanjian lama itulah zaman dahulu kala. Ulangan pasal 32 ayat 7. Ingatlah akan hari-hari yang dahulu. Pertimbangkanlah tahun-tahun yang berulang. Bertanya pada ayahmu dan ia akan beritahukanmu, dan pada tua-tua di kaummu dan mereka akan menceritakan kepadamu. Jadi hari-hari yang dahulu ini adalah pengetahuan tentang siapa Allah, siapa kamu, dan siapa yang Allah katakan tentang kamu. Inilah informasi dasar supaya kamu bisa siap untuk bertempur. Tanpa mengetahui hal-hal ini, kamu kan tidak bisa tahu bagaimana kamu bisa melawan peperangan rohani. Bahkan kamu mungkin tidak tahu kalau misalnya ada musuh. Kamu mungkin nggak tahu ada pertempuran yang sedang terjadi, pertempuran atas jiwa kamu. Jadi kita harus mengikat pinggang kebenaran dan siap untuk bertarung. Yang berikutnya adalah baju zirah keadilan. Ayat 14, bagian kedua. Jadi berdiri tegak, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Jadi baju zirah itu adalah baju
baju persenjataan gitu yang bisa melindungi daerah dada. Jadi kalau kita lihat di peperangan, kebanyakan kita diserang di bagian dada kan itu bagian paling gampang untuk diserang. Dan bagian dada ini memiliki organ yang paling vital untuk tentara, misalnya hati, jantung. Dan pada zaman dahulu kala di dalam Alkitab, jantung melambangkan pusat hidup manusia yang tersembunyi. Ini memiliki pikiran, kehendak, emosi, intelektual. Dan dari sisi rohania, setan menyerang hati kamu. Ya, kalau bahasa Inggris semuanya heart, tapi bahasa Indonesia ada jantung dan hati. Tapi ini melambangkan kebenaran kamu depan Allah. Apakah saya benar depan Allah? Apakah saya bisa mendekat pada Allah? Apakah saya bisa mendekat kepada Allah? Dan apa yang akan ia lakukan adalah ia akan menuduh kamu untuk dosa-dosa kamu. Ia akan menuduh kamu. Dan ia akan memenuhi hati kamu dengan penuh perasaan bersalah, malu, dosa, berkata, saya tidak pantas. Bagaimana saya bisa berada dalam hadapan Allah? Saya tidak bisa. Saya pantas berada di hadapan Allah. Saya tidak pantas menjadi anak Allah. Saya tidak pantas berada di sini. Saya tidak pantas bersama dengan Allah. Saya tidak pantas berada di gereja. Allah tidak pernah mengasihi saya. Saya tidak bisa diselamatkan. Paulus berkata, lindungi hati kamu. Lindungi hati kamu. Pakai baju zirah keadilan ini. Dan ini bukan keadilan atau kebenaran kamu. Ini adalah milik Allah. Milik Yesus. Dan kamu tidak bisa menang melawan serangan rohani jika kamu mencoba mendekati Allah dengan kebenaran kamu. Karena kita semua diberikan pada dosa. Kita tuh berdosa. Dan saat setan menuduh kamu atas dosa kamu harus bilang, berkata, iya, kamu bilang, iya, kamu benar, saya adalah orang berdosa. Tapi kalau kamu memakai kebenaran dari Allah, kamu akan berkata, ya, saya memiliki dosa, tapi bukan hanya kebenaran saya atau kebaikan saya atau kebenaran di mana saya mendekat pada Allah, tapi karena Yesus Kristus yang mati untuk saya dan memberikan jiwa hidupnya untuk kami, dalam kebenaran itu saya bisa datang kepada Bapa saya sebagai anaknya. Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, dan ia adalah benar. 1 Yohanes pasal 3, kita lihat ini, 1 Yohanes pasal 3 ayat 19-21. Dengan hal itu kita tahu bahwa kita berasal dari kebenaran dan bahwa kita menghibur hati kita di hadapan Dia. Sebab jikalau hati kita menegur kita, maka Allah lebih besar daripada hati kita dan mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara, jikalau hati kita tidak menegur kita, maka kita mempunyai keberanian di hadapan Allah. Jadi akan ada waktu di mana hati kamu melawan kamu. Hati kamu diserang oleh setan, melawan kamu, dan berkata, saya menuduh kamu akan selalu bersalah. Dan pada saat kamu memakai baju zirah keadilan ini, dan berkata, ini adalah Kristus yang bilang saya boleh masuk, amin. Jadi ini adalah tampaknya bagaimana kamu memakai baju zirah keadilan ini. Kita kan bisa berdiri tegak di hadap tuduhan-tuduhan dari musuh kamu, bahkan terhadap tuduhan-tuduhan penghakiman orang lain. Di dalam Kristus kita benar di hadapan Allah. Dan ada lagu yang ada di gereja. Ketika setan menggoda aku dalam putus asa dan beritahu tentang rasa bersalah di dalam, ke atas aku memandang dan melihat Dia di sana dan mengakhiri semua dosa. Jagalah hatimu dengan kebenaran sempurna Kristus. Berikutnya ada kasut kerelaan. Efesus pasal 6 ayat 15. Dan sebagai sepatu untuk kakimu, kenakanlah kerelaan untuk memberikan Injil, yaitu perdamaian. Paulus berkata, untuk sepatu kita harus mengenakan kesiapan yang diberikan oleh Injil damai sejahtera. Dan
Sepatu di sini berbicara tentang mobilitas. Kamu pakai sepatu supaya kamu bisa bergerak. Seperti seorang prajurit, orang Kristen harusnya harus tahu tidak hanya bertahan, tapi ia juga harus tahu bagaimana menyerang. Jadi bukan hanya bertahan, tapi juga untuk menyerang. Jadi berbicara tentang penginjilan. Sepatu kamu harus membawa Injil kedamaian ke wilayah musuh. Itu adalah penginjilan. Dan di dunia kuno, tentara akan mengirim utusan bolak-balik untuk menyampaikan berita tentang pertempuran. Dan akan ada orang yang akan mencari pembawa pesan di masa itu. Dan ketika pembawa pesan itu berlari dengan putus asa, dengan ketakutan dalam langkah mereka, orang-orang akan tahu kalau itu adalah berita buruk. Tapi kalau pembawa pesan itu lari dan kakinya itu terbang dengan penuh sukacita dan kesenangan, sangat senang, mereka akan tahu ia membawa berita baik, berita kedamaian, berita kemenangan. Dan dari sini kita melihat realitas yang ada ditulis di dalam Yesaya pasal 50 ayat 7. Betapa indahnya kaki orang yang membawa kabar baik, yang memperlakukan Injil, yang memberitakan damai sejahtera, yang membawa kabar baik tentang keselamatan, yang berkata kepada Sion, Allahmu berkuasa. Dengan sukacita apa kita berlari kalau kita membawa berita baik seperti itu? Dengan sukacita apa? Apakah kamu memiliki sukacita itu pada hari ini? Apakah orang akan percaya kepada kamu kalau kamu memberikan pesan sukacita, tapi muka kamu tuh sedih, depresi, lelah? Beberapa orang tidak menerima pesan Injil karena pembawa pesan itu, mereka melihat pembawa pesan itu dan berkata, berita baik itu pasti nggak terlalu baik kan. Kita harus memakai kasut kerelaan itu. Bagaimana dikatakan di sini? Itu adalah kesiapan dari Injil damai sejahtera. Jadi Injil itu yang membuat kita siap untuk berbagi Injil itu. Itulah Injil yang membuat kita siap untuk menyerang. Jika kehidupan rohani seseorang itu hanya mendefense dan kamu hanya melindungi diri saja, ini adalah saat kamu untuk memikirkan, saya harus membawa firman ini keluar sana, untuk pergi menyerang, untuk menginjil. Charles Spurgeon berkata, setiap orang Kristen adalah entah seorang misionaris atau seorang penipu. Setiap orang Kristen entah adalah seorang misionaris atau penipu. Jadi mari kita lihat perisai iman, Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam semua keadaan ambillah perisai iman, yaitu perisai yang olehnya kamu dapat memadamkan semua lontaran api si jahat. Kata perisai di sini tidak merujuk pada perisai kecil seperti piring makan yang kecil itu, tapi ini adalah perisai yang besar seperti pintu yang kecil. Pasukan Roma memakai perisai yang seperti itu. Dan pada masa Paulus, tentara melentarkan anak panah yang dibakar api atau lontar api kepada musuh untuk melemahkan defense musuh dan untuk membuat lubang di tembok musuh kan. Jadi sejarawan kuno menggambarkan bagaimana anak panah menyala itu membuat tembok kota terbakar. Jadi tentara Romawi menjawabnya dengan mereka memodifikasi perisai mereka sehingga mereka memiliki lapisan ekstra dari kulit binatang di bagian depannya. Kenapa? Kulit anak sapi. Kenapa? Karena kulit itu tidak akan terbakar. Api itu tidak akan menjalar. Dan Rasul Paulus berkata, dalam semua waktu, semua keadaan, ambillah perisai iman. Kenapa? Karena si jahat melemparkan lontaran api kepada kamu. Panah api kepada kamu. Apa itu lontaran api? Itu adalah nama lain
Itu artinya tipu muslihat iblis yang kita lihat sebelumnya yang akan datang untuk menyerang kamu. Bisa muncul dalam pikiran dosa, ide-ide yang ditaruh dalam pikiran kamu oleh iblis. Dan nama ini lontaran api memberikan kita gambaran tentang bagaimana serangan itu. Setan pada sendirinya itu tidak bisa membuat kamu berbuat dosa secara langsung. Setan tidak memiliki kemampuan itu. Tapi ia bisa menyulut kedosaan di dalam diri kamu, dosa yang udah dalam diri kamu. Kita punya dosa itu dalam diri kita, dan ia bisa membuat kita terbakar, dan kita akan melakukan sisanya. Jadi itu yang ia lakukan dengan Daud. Kita lihat di 1 Tawarik pasal 21 ayat 1. Kita lihat ya. Lalu berdirilah setan menentang Israel dan membangkitkan Daud untuk menghitung Israel. Ia membangkitkan kesombongan di dalam hati Daud untuk tahu betapa besar kekuatannya. Ia membangkitkan dosa itu, dan selama 9 bulan 20 hari Daud melakukan sensus untuk seluruh tentaranya, untuk orang-orang di bangsanya. Anak panah yang menyala itu termasuk pikiran jahat yang masuk dalam pikiran kita, yang membuat kita berdosa, tuduhan dosa yang masuk dalam hati kita, seperti yang kita lihat sebelumnya, keputusasaan dari melayani Tuhan, keraguan dalam janji-janji Allah, kemalasan atau keengganan terhadap hal-hal tentang Allah. Dan semua api ini diserang pada diri kita dan hanya bisa dipadamkan jika kita mengambil perisai iman ini. Jadi saya ingin kita memperhatikan penggunaan kata pergunakan. Jadi ini berbeda dengan yang lain. Ya, kalau misalnya orang sedang duduk di dalam kemah, mereka mungkin memakai bajunya atau ikat pinggangnya atau sepatunya kan kalau mereka lagi istirahat, tapi ia mungkin makan dan tangannya itu mungkin kosong. Tapi pada saat orang itu menyalakan alarm, orang yang jaga-jaga menyalakan alarm, ia akan berdiri dan ia akan mengambil perisai itu. Jadi kita harus seperti orang itu. Dan selama tangan setan memegang busur panah itu, tangan kita harus terus memegang perisai itu. Dan berikutnya, helm keselamatan. Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan. Apa fungsi ketopong atau helm? Itu untuk melindungi kepala kamu. Dan ini menunjukkan pada kita sasaran lain dari serangan iblis. Ia adalah pembohong. Ia adalah bapa dari segala dusta. Ia memutarbalikkan kebenaran. Ia datang ke Hawa, ke Taman Eden, dan berkata, apakah Allah berkata seperti itu? Dan kepada kita, ia mungkin berkata, apakah Allah benar-benar hadir di sini? Apakah dosa memang seburuk itu? Apakah gereja memang sepenting itu? Dengan cara ini, setan ingin melukai pikiran untuk membuat kita tidak berguna bagi kerajaan, bagi Allah. Jadi kenapa Paulus menyebut keselamatan sebagai sebuah ketopong atau helm? Nah, ia berkata untuk mengambilnya, kita harus mengerti ini. Keselamatan itu adalah sesuatu yang kita terima dari Allah. Amin. Keselamatan adalah sesuatu yang kita terima. Tapi pada saat yang sama, keselamatan adalah sesuatu yang kamu bisa masukkan diri kamu, yang bisa kamu gunakan. Kamu bisa menggunakan keselamatan yang Allah berikan kepada kamu. Kita lihat di surat Paul kepada orang Filipi pasal 2 ayat 12-13. Rasul Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, sama seperti kamu senantiasa taat, bukan hanya
pada waktu aku hadir, tapi terlebih dahulu sekarang juga. Pada waktu aku tiada hadir, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah lah yang mengerjakan baik dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Apa maksudnya adalah Allah telah mengusahakan keselamatan di dalam diri kamu. Dan sekarang kamu mengejarkan keselamatan itu. Kamu tidak bekerja untuk keselamatan itu, tapi kamu menggunakan keselamatan itu. Apa yang telah Allah berikan kepada kamu. Gunakan keselamatan itu. Hidup sesuai dengan cara yang layak bagi Injil Kristus. Jika Allah telah memberikan kamu 10 talenta atau 5 talenta, hanya bahkan 1 talenta, jangan kubur di tanah. Gunakanlah. Dan apa yang terjadi sebagai hasilnya? Kamu bertumbuh dalam ketopong keselamatan. Kamu telah menggunakan keselamatan kamu dan kamu bisa bertumbuh dalam kepastian. Saya selamat. Itu akan melindungi kamu dari serangan mental dari musuh. Kamu melihat dengan mata kamu. Dan saat kamu melihat di cermin, kamu lihat orang yang telah berubah. Kamu melihat orang yang telah dengan gaya hidup yang baru, hati yang baru, appetite yang baru, sikap yang baru. Semua itu yang melambangkan Kristus. Itulah bagaimana kamu tahu dan kamu bisa bangkit, bertumbuh dalam keyakinan keselamatan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. Dan dengan hal itu kita tahu bahwa kita telah mengenal Dia. Kamu lihat itu? Kamu tahu kalau kamu telah mengenal Dia, yaitu jikalau kita mengikuti perintahnya. Itu yang dimaksud oleh gunakan keselamatan kamu. Yang terakhir, yang keenam, pedang roh. Efesus pasal 6 ayat 17b. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Kata pedang di sini dalam bahasa Yunani ini tidak merujuk pada pedang yang panjang secara normal. Bukan pedang yang panjang seperti ini. Tapi ini berbicara tentang pedang yang pendek. Bahkan seperti belati atau pisau. Dan sekali lagi ini menekankan bahwa pertempuran rohani adalah pertempuran jarak dekat. Dan Paulus berkata bahwa pedang ini adalah dari roh. Itu adalah firman Allah. Firman Allah ditulis dengan inspirasi Roh Kudus dan merupakan nafas dari Roh Kudus, dan dari Roh Kudus itulah pedang ini memperoleh kekuatannya. Jadi firman Allah adalah satu-satunya senjata ofensif yang diberikan kepada orang percaya. Sekarang saya tanya, apa kata Yunani untuk firman Allah? Logos, ya kan? Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu di sini, kata di sini untuk firman Allah di sini adalah rima. R-H-E-M-A. Dan ini merujuk pada firman yang diucapkan atau diberitakan. Roma pasal 10 ayat 8. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab, firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulut dan di dalam hatimu. Firman tentang iman yang kami beritakan. Rima iman yang kami beritakan. Roma pasal 10 ayat 17-18. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku berkata, tidaklah mereka telah mendengar, sesungguhnya suara mereka telah keluar ke seluruh bumi, dan perkataan mereka sampai ke ujung dunia. Jadi melalui pemberitaan Injil yang setia dan melalui berbagai firman Allah di antara orang percaya, kuasa setan dijebol dan semua kegelapan di dalam hati kita dipatahkan.
Ini kata khotbah berasal dari kata Latin yang artinya untuk firman Allah, ya untuk menusuk. Jadi firman Allah yang diberitakan itu akan menusuk hati kita. Jadi bukan hanya khotbah firman yang diucapkan, tapi juga Alkitab yang dibacakan dengan suara keras. Jadi kami ingat ketika Yesus ada di padang gurun, setan datang padanya dan mencoba dia 3 kali. Dan apa yang Yesus katakan? Ia melawan Allah dan dengan berkata, ini tertulis. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berapa kali kita bisa berkata, ada tertulis, dan kita bisa menyelesaikannya. Kita harus membawa pedang roh ini. Mazmur menunjukkan pada kita sebuah contoh menggunakan pedang roh. Mazmur pasal 42 ayat 5. Mazmur pasal 42 ayat 5. Mengapa engkau murung, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku masih bersyukur kepadanya, keselamatanku. Kamu lihat apa yang dikatakan oleh penulis Mazmur di sini? Ini sesuatu yang harus kita pelajari. Ia berkhotbah pada dirinya sendiri. Ia berkhotbah kepada jiwanya sendiri. Dan jika kamu belum mencoba ini, sebelumnya saya ingin menyarankan ini sebagai latihan rohani kepada kamu. Khotbahkan firman Allah pada diri kamu sendiri. Baca dengan lantang. Dengar firman Allah dari suara kamu sendiri. Itu yang terjadi ketika kamu berbicara firman Allah dengan lantang, kan? Kamu dengar firman Allah dengan suara kamu sendiri. Itulah kesaksian yang sangat luar biasa di sini. Setan tidak akan bisa berdiri di hadapan kamu. Dan kita sudah melihat 6 perlengkapan senjata Allah, dan kita akan lihat di poin terakhir, perlengkapan kekuatan orang Kristen. Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan dengan segala doa dan permohonan. Dalam hal itu berjaga-jaga dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya pada waktu aku membuka mulutku, kata-kata dapat diberitakan kepadaku, supaya aku dengan berani memberitakan rahasia Injil. Untuk yang aku adalah duta dalam berbelenggu-belenggu, supaya aku dapat bicara tentangnya dengan berani seperti yang sepantasnya aku lakukan. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan kekuatan yang Allah berikan pada kita? Bagaimana kita menggunakan senjataan ini berguna? Paulus berkata untuk berdoa setiap waktu dalam roh. Dan tata bahasa di sini membuat kita untuk mengerti tujuan dari doa. Paulus berkata, pakai ketopong keselamatan, pakai kasut keadilan, dan seterusnya. Tapi Pak Paulus menggunakan kata yang sedang terjadi, misalnya sedang berdoa. Sesuatu yang kamu sedang lakukan. Jadi doa adalah cara kita memakai seluruh persenjataan ini. Bagaimana kita memperkuat, menggunakan pakaian persenjataan ini. Dan kita menggunakannya dalam doa kita. Menerapkannya dalam doa. Dan Paulus berkata, menekankan kapan dan bagaimana kita berdoa. Kapan? Setiap saat, setiap waktu, pada setiap kesempatan. Doa tanpa henti dalam roh adalah landasan dari peperangan rohani kita. Doa adalah walkie-talkie pada masa perang. Musuh, kamu ketika sedang perang, kamu harus selalu penuh dengan komunikasi terus-menerus dengan komandan kamu, kan? Laporan situasi, minta petunjuk, panggil bantuan. Itu yang dimaksud dengan doa setiap waktu. Dan pada saat kita tidak berdoa,
di setiap situasi mana kita tidak berdoa, itu artinya kita pikir kita cukup kuat dengan sendirinya. Kita bisa melawannya. Allah, saya bisa handle ini sendiri. Kamu nggak perlu bantu. Itu maksudnya kalau kita nggak berdoa. Kita harus berdoa setiap saat. Dan bagaimana kita berdoa? Rasul Paulus berkata, dalam roh. Artinya apa? Artinya kamu berdoa sebagai seseorang yang diyakinkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, diserahkan kepada Roh Kudus. Apa itu? Apa yang Roh Kudus lakukan? Injil Yohanes berkata, Roh Kudus mencela kamu tentang dosa, memberitahukan kamu tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Artinya, ketika kamu datang ke hadapan Allah dalam doa, kamu tidak berdoa dengan gaya kamu berhak. Kebenaran adalah tidak ada hal yang disebut sebagai orang hebat Allah. Hanya ada orang yang lemah, berdosa, rapuh, yang telah yakin akan dosa mereka, tentang kelemahan mereka, dan mereka datang ke hadapan Allah dalam setiap kesempatan. Berpegang pada Allah, rendah hati, dan itu dengan penuh keputusasaan. Dan mereka berdoa dengan penuh keputusasaan kalau mereka tahu tanpa bantuan Allah mereka akan runtuh. Mereka berdoa seperti pemungut cukai yang bahkan tidak mengangkat matanya ke surga, tapi memukul dadanya berkata, Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ketika kamu berdoa dalam roh, kamu kehilangan rasa berhak atas apapun. Kesombongan kamu tuh hancur seperti debu. Dan hadirat kudus Allah membanjiri dirimu. Kamu tidak berani mengucapkan frasa yang kosong. Kamu tidak berani berbicara sesuatu yang tidak ada artinya. Kamu bicara dengan sederhana kepada Allah. Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Dan Roh Kudus akan memimpin doa-doa kamu. Kamu tidak membawa doa-doa kamu yang egois. Kamu tidak berdoa seperti orang tidak percaya. Kamu tahu orang tidak percaya berdoa seperti apa? Mereka ingin berdoa untuk doa yang lebih bagus, rumah yang lebih bagus, pekerjaan yang lebih bagus, promosi, dan berikutnya. Tapi ketika kamu berdoa dalam roh, kamu berdoa dengan tulus, Allah, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Kerajaanmu datang, kehendakmu yang terjadi. Ini artinya berdoa dalam roh. Yang terakhir, Rasul Paulus berkata, berjaga-jagalah buat permohonan untuk semua orang kudus. Paulus berkata dalam Lukas pasal, ini dia mengulang apa kata Yesus di Lukas pasal 21 ayat 38, tetapi berjaga-jagalah setiap waktu supaya kamu dapat berdiri di hadapan Anak Manusia. Sekarang Yesus berkata untuk berjaga-jaga setiap waktu. Bagaimana dalam doa? Dan Paulus berkata untuk berdoa, berjaga-jaga, dan berdoa untuk semua umat. Prajurit Roma, mereka bisa saling membantu untuk mengenakan jira ini. Dan ia berkata, gereja harus seperti ini, bantu satu dengan yang lainnya. Bakal perlengkapan persenjataan Allah ini. Saling bantu. Dan kita memiliki banyak contoh di Perjanjian Baru. Di antara Paulus dan sesama pekerjanya. Di Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Oleh karena itu, aku berlutut kepada Bapa, dari Dialah setiap keluarga di surga dan di bumi mengambil nama, supaya menurut kekayaan kemuliaannya Ia menguatkan kamu di dalam manusia batiniamu oleh Roh-Nya. Apakah kita bisa berdoa seperti ini?
Kolose pasal 4 ayat 12. Epafras, yang seorang dari antara kamu, seorang hamba Kristus Yesus, menyapa kamu. Selalu berjuang bagi kamu dalam doa-doanya, supaya kamu berdiri sempurna dan teguh dalam segala kehendak Allah. Jadi kamu lihat di sini, kamu memiliki Paulus, rasul yang luar biasa dan pemimpin gereja, dan juga ada Epatras yang seperti kamu, anggota gereja. Keduanya berdoa seperti ini. Jadi sebagai sesama orang Kristen, rekan Kristus, kita tidak boleh hanya berdoa ketika hari kejahatan, hari kesengsaraan itu tiba, tapi kita berdoa sebelum hari itu tiba. Ketika iblis itu diam, ia sedang mengisi ulang senjata. Jadi bagaimana kita harus menjaga, terus berdoa sampai hari itu tiba. Kesimpulan, peperangan rohani harus menjadi gaya hidup kita. Peperangan rohani dan berdoa dalam roh itu harus menjadi gaya hidup kita. Pesannya mungkin seperti cerita hantu. Saya bukan datang sini untuk bercerita hantu, tapi adalah firman Allah yang berbicara. Ada kekuatan iblis yang pintar, penipu, dan kuat. Dan mereka sedang mencoba untuk mendapatkan setiap dari kita. Dan tidak ada cara yang jalan pintas atau jalan keluar yang mudah. Pertempuran tidak berakhir ketika kamu ingin itu berakhir. Ini selalu peperangan jarak dekat dengan kekuatan iblis. Jadi, kita harus setiap hari mengambil seluruh perlengkapan persenjataan Allah dan berdoa dan bersaksi dengan kekuatan Allah yang bekerja dalam diri kita. 2 Korintus pasal 10 ayat 3-4. Karena sekalipun kita hidup di dalam daging, kita tidak berperang secara jasmani, sebab senjata peperangan kita bukanlah dari jasmani, melainkan mempunyai kuasa dari Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apakah kamu telah melihat kekuatan ilahi ini dalam hidup kamu? Kalau kamu bisa berkata, kamu telah memilikinya, kamu itu sangat hebat. Tapi kalau belum, tolong pakaikan seluruh persenjataan Allah. Berdoa dalam roh. Jadi saya ingin meminta kita untuk merefleksikan dalam bacaan ini, merenungkan bacaan ini. Apakah saya telah ditembak oleh anak panah yang menyala dari musuh? Apakah iblis telah menabur keraguan dalam pikiran saya? Apakah rasa bersalah dan malu telah menghancurkan kepercayaanku di hadapan Allah? Apakah aku telah bersikap santai terhadap dosaku dan godaan-godaan? Sudahkah aku begitu terbiasa bertobat sehingga aku tidak perlu lagi merasa untuk menang atas dosa? Pakailah pakaian persenjataan Allah hari ini dan lihat sendiri kekuatan dan kekuatan ilahi yang Allah sediakan untuk kita mengatasi dosa ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk berita baik yang Engkau berikan kepada kami. Dan walaupun ada musuh, Bapa, Engkau telah mempersiapkan pada kita persenjataan dan senjata untuk peperangan. Dan Engkau telah mempersiapkan untuk kita Roh Kudus, di mana kami bisa mengumpulkan kekuatan untuk berperang. Sekarang Bapa, kami berdoa, tolong berikan kepada kami kasih karunia lebih besar, sehingga kami bisa berdoa dalam roh di setiap saat,
bangunkan kami Bapa untuk realitas dari peperangan rohani ini. Tolong bantu kami supaya kami tidak memiliki satu hari di mana kami melonggarkan defense kami, tapi untuk kami berjaga-jaga dalam doa untuk pemimpin, setiap anggota gereja, doa untuk region ini, bangsa ini. Tolong bantu kami untuk berjaga-jaga dan terbangun, siap untuk berperang. Dan tolong bantu kami untuk melihat dengan mata kami kekuatan ilahimu yang bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur ini semua dan berdoa ini semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.